Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini, kami cerita banyak mengenai perjumpaan kami bersama para dewa, yaitu Dewi Kwan Im, Dewa Erlang, dan juga kami mendapat kenalan baru yang sangat powerful, sesosok dewa bermuka hitam. Dan dewa bermuka hitam itulah yang membantu pekerjaan kami dalam memporak-porandakan iblis sialan. Video ini padat sekali, jadi ambil cemilan teman-teman. Gue akan berusaha membawakan ini dengan sesingkat mungkin, tapi kayaknya meleng dikit udah. Teman-teman mungkin lost, jadi Anover semuanya, langsung aja ikuti kisah ini. Stay tune. Nah di video kali ini gue ngomongnya agak banyak, I'm sorry Jess. Aku akan ngasih kamu yang bisa, tapi aja. karena memang banyak pengalaman gue dulu baru berhubungan dengan dewa ini. Outfit kita masih sama kan? Tadi kita ngonten yang mengenai dimensi arwah leluhur kan? Sekarang dimensi para dewa lagi. Oke, mengenai latar belakang dan pertanyaan klien, kamu boleh cerita kliennya apa, dari mana, silakan. Oke, kliennya ini sebenarnya klien kami kali ini adalah 2 orang kakak adik, yang satu kakak perempuan, yang satu adik laki-laki. Ingin bertanya mengenai sebenarnya awalnya tuh adik laki-lakinya lagi, yang jadi mereka tuh ada banyak, kalau nggak salah berempat, yang nggak banyak banget sih, berempat lah gitu, bersaudara. 1, 2, 3-nya aku nggak tahu yang mana aja, tapi ada adik yang mau ditanyakan lagi. Adik ini meninggalnya karena medis, teman-teman. Tapi keluarga hanya ingin memastikan bahwa oh ya ini beneran medis ya, maksudnya jangan sampai nanti ujung-ujungnya tuh ada yang guna-guna ternyata, kayak gitu. Mereka udah curiga. Mereka curiga karena dulunya tuh katanya sempet dikuepang gitu kan. Terus ya bingung juga gitu karena meninggalnya tuh mendadak gitu. Tapi setelah kita coba berinteraksi, ternyata memang jantung ya Kawil ya meninggalnya. Iya. Makanya tiba-tiba. Dan pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya hanya 2 yang inti. Yang pertama adalah kenapa adik meninggal? Murni medis atau ada yang guna-guna dan seterusnya, itu pertanyaan yang kedua, siapa dewa hasil kuepang yang melindungi almarhum adik? Mungkin bukan dewa hasil kuepang, tapi siapa dewa yang menyambut kuepang yang ditimpakan ke adik? Jadi bagi teman-teman yang mungkin yang belum pernah dengar, kuepang itu istilah ya gue nggak mengalami sih ya, tapi kalau dari klien-klien yang cerita, kuepang itu adalah ketika lahir dipersembahkan kepada dewa untuk entah diasuh atau dilindungi atau dibimbing, intinya menjadi anak dewa. Dan kami sudah mengontenkan bahwa itu bisa dan benar adanya terjadi, yaitu episode yang ini. Silahkan. Sampailah kita pada hasil scan mengenai almarhum adik. Sekilas kami melihat foto almarhum adiknya. Ini something's not right. Karena begini, terasa seperti takut. Adik itu energinya, almarhum ya, takut, galau. Dia minimal sekali pengetahuan mengenai alam astral, mengenai ketuhanan juga so-so. Namun hatinya adalah hati orang yang sangat baik, si adik ini. Dan kami beritahu saja latar belakang kepercayaan keluarga besar ini masih Konghucu. Jadi memang sepanjang konsultasi kami agak kesulitan berbicara bersama yang kakak, yang cewek tuh yang kakak kan. Yang cewek yang kakak. Yang ngikutin anomali tuh yang adiknya yang laki gitu loh. Jadi ada beberapa terminologi yang kakaknya belum ngerti dan bingung kok bisa begitu gitu loh. Dia pikir alam setelah kematian tuh begini, ternyata kami bukan menjelaskannya beda, jadi agak kikuk loh. Balik lagi ke almarhum. Itu di balik semua yang hati baik, galau dan yang lain-lain, gue dan Jesslyn ngerasa ini kok dimensinya bukan kubu kanan ya. Kamu ngeliatnya gimana? Aku sebelum kesono ya Kawil ya, aku ada tambahan sedikit. Ade ini juga orangnya rushing banget ya. Iya. Jadi apa-apa tuh maunya cepet-cepet gitu, terus panikan juga. Dan aku awalnya belum ketemu tuh dimensinya di mana, tapi pas aku coba scan lebih deep, ternyata memang gak di tempat seharusnya, alias dimensi iblis. Tuh. Nah, intinya teman-teman, validasi kami berbagai macam cek bahwa kenapa orang sebaik ini, jiwa sebaik ini kok bisa di dimensi iblis. Itu kami ngonten udah banyak sekali kasus seperti ini ya Jess ya.
Misalnya seperti kasus Burari Indonesia, di mana kondisi mental almarhum sang ayah yang stagnan, tidak mau berubah, tidak mau bergerak, malas, dan berakhirnya di dimensi iblis kan, bahkan membahayakan keluarga-keluarganya yang masih hidup. Ada lagi episode-episode kami seperti menyelamatkan arwah dengan arloji, lalu yang arwah bisa jadi roh jahat gara-gara seekor dogi, lalu arwah orang baik juga bisa dicengkram iblis, dan masih banyak lagi ya. Karena kami anomali, pasti pertanyaan dari klien gak jauh-jauh seputar arwah yang meninggal. Jadi sudah pasti kasus seperti ini banyak banget. Kami gak ingin cerita detailnya kenapa si adik ini, almarhum adik ini bisa sampai dimensi iblis. Pokoknya ya karena ada unsur dari adiknya sendiri. Yang ingin kami cerita adalah, begitu kami sampai ke dimensi iblis, kamu gimana ngelihatnya? Ada 7 atau 6? Ada cukup banyak demon, tapi mereka tuh di dalam kegelapan, jadi memang agak ngumpet. Iya, di dalam kegelapan agak ngumpet. Tapi ada satu yang gede. Ada satu yang gede, terus aku bertarung sebentar kan, memperebutkan jiwanya. Jiwanya tuh di situ tuh, di balik situ kan. Di belakangnya si yang gede ini. Singkat kata, nggak berhasil. Aku nggak berhasil kan? Sama aku juga ngelihat ada cahaya. Jadi ini jiwanya nih, jiwanya tuh kayak ngemper gitu loh teman-teman di lantai. Terus ada cahaya putih. Nggak tipis-tipis banget sebenarnya, cukup gede, kayak yang cahaya Mr. Bean gitu loh, Kak Will. Intermezzo dulu. Ini mungkin kebiasaan dari Konghucu ya. Si kakak nanya kayak, itu kalau kami bakar-bakarin uang, mobil-mobilan dan yang lain-lain itu ngefek nggak? Kayaknya memang pemahamannya beda dengan kami. Jadi masih banyak orang-orang yang, mungkin kami salah, please correct us if we were wrong, tapi masih banyak klien-klien Konghucu yang percaya banget ketika setelah meninggal dibakar mobil-mobilan, uang-uangan dan yang lain-lain itu dibawa sama si arwah. Enggak teman-teman, kenyataannya di dimensi iblis, no, ini dia jadi mainan para iblis sih. Aku bertarung sebentar dan gagal. Di situ gue masuk ATI, jadi kami ATI di depan klien, gue gagal teman-teman. Ketika gue gagal, gue takut karena aku ada salah sih. Aku nggak negosiasi dulu dan yang lain-lain. Aku main langsung nyerang dan pengen nyelamatin arwah itu karena kan niatnya baik kan. Tapi nggak berhasil. Justru karena gue gagal itu, tiba-tiba kayak takut banget. Berasa kayak, kan anomali bilang, kalau kami yang salah, kami yang bertindak duluan, itu iblis bisa nyerang kami. Dan rasa seperti itu ada kan. Dan benar, iblisnya kayak ngancam kami. Akhirnya Keris bilang apa, Jess? Sudah cukup, jangan kembali, langsung kembali. Jadi kita kan waktu itu kan kita kan semi ATI ya, langsung disuruh kembali sama Keris. Iya, dan Keris bilang, Willy, Jesslyn, kalian berdoa seperti ini saja. Kalian menyerahkan semua perlindungan ke kubu kanan. Kami menyerahkan jiwa yang itu di kanan itu, siapa jiwa si adik almarhum di kubu kanan. Nah, kami keluar dari ATI dengan perasaan tidak puas, was-was, takut-takut, serem, khawatir. Sampai long story short, ada 3 Black Grim Reaper. Enggak, 2 yang silakan, ya 2 yang abu-abu, 1 yang black. Iya, Grim Reaper di sisi kiri kita kan, 2 abu-abu, 1 black. Mereka berkata begini pada gua, adik, berdoalah sekali lagi, biarlah kami yang membantu mengurusnya. Ya udah, gua dan Jesslyn doa lagi. Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan pada arwah almarhum si adik, namanya sekian. Gimana yang kamu lihat? Langsung hilang dari tempat adiknya. Langsung hilang. Tapi langsung dibawa. Grim Reaper bilang, ini pasti akan sakit bagi arwahnya. Karena diambil paksa. Diambil paksa tuh, kami udah berkali-kali mengatakan bahwa sakit buat si arwah. Karena arwahnya gak siap. Diambil paksa. Nah, pas sudah diambil paksa, kami lega. Artinya apa? Bukan kami yang berdosa. Ya kan, Jess? Bukan kami yang mengambil paksa Grim Reaper. Kalau iblis yang mau menuntut perhitungan, silakan. I won't stop them gitu kan. Silakan lu nuntut sama Grim Reaper. Nah, mungkin Anovers bertanya, lalu anomali apa hubungannya kondisi almarhum adik yang di dimensi iblis ini dengan para dewa? Itu kan yang jadi pertanyaan para Anovers kan? Mari kita masuk ke chapter berikutnya. Sebelumnya aku izin dulu ya, Jess ya, karena ini banyak banget bakal aku yang ngomong. Dimulai dengan ritual gue bersila karena ini banyak. Oke teman-teman, poin berikutnya adalah pendahuluan checkpoint Willy bersekutu dengan para dewa. Gue ulang, pendahuluan checkpoint Willy bersekutu dengan para dewa. Anovers yang terhormat, konten-konten kami anomali mengenai para dewa ini
sudah lumayan banyak. Antara lain, ada konten kami yang ternyata begini kondisi alam para dewa. Terus ada juga, ini waktu anomali masih formasi lama, dewa beneran ada gak sih? Terus ada lagi, kami konflik dengan kubu kanan dewa, jadi kami konflik dengan dewa. Dan juga episode kami yang terakhir banget itu, yang Arka lawan dewa. Jadi sebenarnya konten-konten kami mengenai dewa itu sudah ada beberapa. Kan Anover sering tanya, kok anomali kesannya kayak terpengaruh oleh yang samawi, malaikat, iblis. Enggak juga, kami mulai banyak berinteraksi dengan para dewa ini. Nah, poin berikutnya yang pengen gue cerita itu adalah kisah lanjutan dari setelah konflik gue dengan Dewa Erlang. Kisah konflik gue dengan Dewa Erlang antara episode yang tadi itu. Gue lupa yang mana, teman-teman boleh cari sendiri. Dimulai dari pembicaraan malam hari bersama Jesslyn. Itu di telepon ya waktu itu ya. Jadi kami lagi membahas sesuatu, terus tiba-tiba di belakang gue kayak ada iblis nguping. Iblis nguping itu, gue bilang sama Jesslyn, Jess, kok di belakang aku ada yang nguping ya? Kamu ngeliat gak? Jadi emang benar ada yang nguping, tapi setelah gue dan Jesslyn selesai teleponan, iblisnya itu kabur. Bukannya mau godain gue dan Jesslyn, kayak kesana iblis itu kayak mata-mata. Wah, si manusia bernama Willy dan Jesslyn ini lagi tahu sesuatu nih, mereka mau merencanakan sesuatu. Si iblis tuh mau kabur, Jess. Pas iblisnya mau kabur, ada 2 arka yang nangkep plak gitu. Ini gue cerita agak cepat ya teman-teman. 2 arka yang menangkap itu ngomong ke gue. Kira-kira arkanya bilang gini, aduh, jangan cap gue sombong ya, please, tapi gue harus cerita apa adanya. Arkanya bilang, terima kasih adik, kami sudah lama mencari iblis ini. Ternyata iblis ini nih sifatnya tipe yang bukan penggoda, tapi pelanggar batas. Kayaknya si iblis yang kabur dengerin dari gue ngomong sama Jesslyn itu, pengen mungkin cepu. Bahasa sekarang pengen ngecepu ke human yang ngasih info-info yang terlalu detail, yang melanggar protokol. Episode kami sebelumnya kan mengenai dimensi leluhur, betul? Leluhur kan gak boleh ngomong info yang terlalu detail. Sama teman-teman, siapa bilang iblis tuh cuma kerjanya kayak, ayo manusia, siapa yang mau menyembah gua perjanjian darah? No. Enggak cuma itu aja. Iblis kerjanya ngasih tahu info yang terlalu detail, itu ngelanggar. Bisa dilaknat Tuhan dia, atau laknat kubu kanan. Nah intinya, si iblis yang kabur ini kayaknya mau ngasih tahu, mau ngecepuin ke siapa, gua gak tahu ya. Mau ngecepuin, ditangkap Arka. Arkanya bilang, terima kasih atas ini, dia berhasil kami tangkap. Ya udahlah, mungkin hanya sekedar kejadian biasa. Gue udah selesai telepon sama Jesslyn, udah mau tidur, terus tiba-tiba seperti ada sebuah dorongan dari dalam hati gue. Doa malam. Memang di anomali gue pernah berkata bahwa salah satu missions atau salah satu tekad dalam hati adalah mengembalikan kedaulatan para arka. Di sini masih sensitif, namun bagi Anover sudah tahu. Tapi bagi orang yang baru, kok iblis ada yang di jalan Tuhan? Ada. Dan gue ngerasa salah satu my missions dan my tekad itu mengembalikan kedaulatan mereka kembali. Malam itu kayak ada sebuah dorongan untuk gue berdoa pada Tuhan, kayak ya Tuhan, pertama dimuliakanlah Tuhan dan yang lain-lain. Terus gue mengucapkan terima kasih atas semua bantuan kubu kanan, bantuan para arka. Dan gue bilang begini, dimuliakanlah para arka dan dikembalikanlah kedaulatan mereka sesuai kehendak Tuhan. Ini gue gak ngerti kenapa ya, apa gue halu atau apa, tapi gue pernah ngerasakan hal ini, cuma konsepnya beda. Tiba-tiba gue merasakan seperti ada perubahan energi. Rasanya seperti kubu kanan mendengar doa gue, dan gue yakin bukan karena doa gue nih. Gue cuma mungkin orang kesekian, sebelum gue ada orang-orang lain yang doa, pas lagi bagian gue itu kayak checkpoint. Seperti ada energi dari kubu kanan yang tiba-tiba menyelimuti seluruh arka di muka bumi, di planet bumi ini. Ibaratnya di vision aku ya Jess ya, arka-arka yang di seluruh bumi yang lagi nganggur. Ada apa nih? Kenapa nih? Kok ada perubahan energi seluruh planet bumi? Gue sendiri bingung, kok bisa begini ya? Sorry flashback sedikit. Ini pernah terjadi waktu kita berhadapan dengan Astaroth. Bukan Astaroth premium rank ya, awal-awal anomali terbentuk, remember? Aku kan doa, ya Tuhan, mohon ampun bagi Astaroth jika diizinkan. Langsung puff aku ngeliat merah gitu kan, apa kayak sinar merah. I think there is a reason kenapa mungkin beberapa malaikat dan kubu kanan lain ya, terutama malaikat sih, nggak suka sama human. Karena seakan-akan doa human tuh didengar sampai batas tertentu.
dan seakan-akan dikabulkan. Nggak semua, tapi hal seperti ini tuh aneh dikabulkan. Itu Astaroth tadi. Balik lagi ke siapa tadi? Sampai aku Nggak, hubungannya Astaroth sama malaikat? Astaroth itu kan waktu itu demons. Ingat nggak awal-awal anomali terbentuk? Ketika aku doa mohon ampun, tiba-tiba kayak ada asap merah gitu. Aku doa dari kanan ke atas itu, dan aku sadar dia diampuni dan dia kembali bertugas jadi arka. Nah, balik lagi ke arka yang ini, sama malam ini aku doa, tiba-tiba kayak seluruh arka tuh ngerasa ada apa nih, kayak ada gerak perubahan energi di seluruh dunia gitu loh bagi para arka. Oke, gue pikir kayak mungkin perasaan gue doang. Nggak lama setelah gue doa, udah menutup mata, Dewi Kwan Im datang dari kiri sini gue. Itu the most high definition yang pernah gue ngeliat Dewi Kwan Im. Nah, ini bisa berbeda teman-teman, mohon maaf, tapi jujur sebelum kejadian malam itu gue belum pernah ngeliat sang Dewi yang terhormat dengan se-high def itu. Dan ketika gue ngeliat high def itu, gue baru tahu ternyata, mohon maaf ini versi gue ya, bisa berbeda, Dewi Kwan Im itu cabi. Mohon maaf, cabi teman-teman. Memang putih, bercahaya dan yang lain-lain. Cabi dan sipit. Rambutnya definitely nggak keriting sih, nggak, rambutnya lurus. Dan memang gue ngeliat kayak ada seakan-akan dua pengawal kecil, tapi gue nggak bisa lihat jelas. Gue cuma tahu itu entitas kesadaran level dewa yang jelas banget tuh Dewi Kwan Im. Dan Dewi Kwan Im nggak begini, nggak sih, nggak ada gestur tangan. Literally gue cuma melihat Dewi Kwan Im tuh pas foto 3x4, muka sipit, cabi, high def. Dan aku bilang gini, ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Terus-terusan gue doa, masih wujudnya Dewi Kwan Im, dan gak ada rasa kubu kiri, gak ada negatif. Tapi ya gue bingung dong, ini ada apa kok Dewi Kwan Im datengin gue kan? Soalnya gue gak berasa kayak Dewi yang datang memberi titah, diberkatilah kamu anak. Enggak, gue gak berasa gitu teman-teman. Gue ngerasanya, ini kenapa ya? Terus gue memberanikan diri, Dewi, ada apa? Mengapa engkau datang di penglihatan batinmu? Dewi Kwan Im kira-kira begini bilangnya, kami dan para iblis, kami itu dewa, kami dan para iblis memang sudah ribuan tahun saling berselisih. Jadi sepertinya dewa dan iblis itu emang udah lama mereka berselisih kayaknya. Bedanya dewa itu ex manusia menurut pemahaman kami. Terus yang kedua, Dewi mengatakan begini, Dewi Kwan Im mengatakan begini ke gue, kami tahu siapa dirimu, kami mengawasimu. Anjir, jiper lah Hanovers, gue digituin. Gue pikir sang Dewi datang untuk membawa kabar baik ya atau apa. Kalimat terakhirnya, kami mengawasimu. Hanovers, jadi gue gimana coba? Terus hilang. Puff. I was like, what the hell was that ya Tuhan? Gue gak tahu teman-teman itu apa. Misterius banget. Hanya dalam 2 hari setelah kejadian Dewi Kwan Im berkata kami mengawasimu, Willy, gua membuat kesalahan yang fatal, yaitu pas klien kita di ducking, Jess. Kayak kami gak cerita mengenai kisah kliennya, tapi intinya bahwa sang klien cowok bertanya kan, tolong lihat di belakang aku, dia latar belakangnya Buddhism, sekarang udah ganti kepercayaan, tapi tolong lihat, aku ada yang ngikutin gak? Dan bener, kayaknya dulu dia di Kuepang, inget gak, Jess? Terus gue coba gini kan, ngeradar pakai Dark Force, nggak tahu lagi pengen aja. Gue bingung. Biasanya, ini gue pakai analogi fan AC ya teman-teman ya. Kan fan AC ada fan nomor 1, 2, 3. Harusnya kalau gue cuma pakai fan nomor 1 doang, anginnya tuh mungkin cuma ya segitulah. Ini gue pakai fan nomor 1, anginnya kok anjir kenceng banget. Gue baru sadar doa malam 2 hari sebelumnya itu pengupgradean seluruh arka, dan energi arka yang di gua pun ngikut gitu loh Jess. Jadi ketika aku nge-scan si klien yang cuma nanya ada gak yang ngikutin, ada dewa, tapi cuma level 1 aja. Oh, yang dewa laki-laki itu kan? Iya, kamu cerita sampai kayak mundur-mundur gimana? Iya, jadi sebenarnya iseng juga ya Kawil. Kami ya. iseng. Pengen, kan itu kan dewanya kan udah kayak begini kan posisinya. Terus udah mau, dewanya nggak hancur sama sekali nggak, tapi kayak dihantam tornado gitu loh. Dia posisi kuda-kuda gini mundur gitu. Udah mau serang arka sebenarnya.
Iya. Terus arkanya tahan, terus ya gitu dewanya mundur. Keep in mind, iya, tapi terus. dewanya nggak diapa-apain. Keep in mind Anovers, gue nggak niat nyerang lo. Gue cuma pakai fan nomor 1 istilahnya. Kan defense soalnya. Cuma nge-scan ada nggak dewa, dan beneran ada. Nggak ada niat. Terus sorry. Nggak apa-apa. Nggak ada niat nyerang tuh, nggak ada. Tapi kok sampai mundur-mundur begitu? Dan itu clearly dewa yang tipe anak buah sih, bukan dewa yang gimana banget. Long story short, intinya kami diminta oleh klien, tolong si baterai, bentar ya Anovers. Oke, udah ganti baterai. Tadi sampai, jadi kliennya mohon kayak kepada Anomali, bisa nggak ini dewa yang di belakang, saya udah nggak mau urusan dia, kayak tolong pindahkan dia ke jalan yang benar. Kami bingung dong kayak, dewa aja kan udah jalan yang benar dan jalan yang dilegalisir ya. Kami nggak mau sebut kepercayaannya apa, tapi intinya kayak ini dewa tolong, ayo ikut kepercayaan saya, ini yang benar, gitulah intinya lah. Kami bilang enggak om, ini nggak apa-apa om, dewa ini nggak mengganggu gitu kan, bla bla bla. Nggak ganggu, nggak berusaha untuk ngatur hidup juga, jadi bener-bener dilepas aja. Ini sebenarnya cuman protection aja sih kalau yang dewa. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami nggak meladeni kemauan sang klien, tapi gue masih penasaran tuh, nge-scan terus siapa sih dewanya, penasaran kan, kepo. Waktu itu tuh sebenarnya arka defense, dewa juga defense, Kawil. Bedanya fan nomor 1 aja udah kayak begitu. Tapi itu kan sebenarnya waktu Kawil coba nge-scan kan, itu nge-scan doang kan, bukan untuk ngehajar kan. Exactly. Makanya ada yang aneh. Ibaratnya dengan nge-scan harusnya anginnya cuma segini, kenapa jadi gitu loh. Kayak ke-upgrade semua-muanya. Anyway, gue kepo, siapa sih dewanya, pengen nge-scan lagi dong. Keris marah. Ya bukan marah, Keris bilang, Willy gitu. Oke, Keris oke. Keris tuh selalu itu kan. Long story short, begitu sampai parkiran, baru Eli yang ngasih tahu. Kayaknya Eli yang ngasih tahu, gue dikeplak. Kamu berbuat kesalahan adik. Kamu abusing your power. Wah, gue hampir nangis di situ. Gue baru sadar, ini maksudnya Dewi Kwan Im itu mengawasi. Oh, gue lupa. Tadi kan Dewi Kwan Im bilang, kami dan para iblis sudah ribuan tahun saling berselisih. Kami tahu siapa dirimu, kami mengawasimu. Ada yang poin ketiga. Dewi bilang, yang barusan kamu lakukan, doa kemuliaan para arka, itu meresahkan para dewa ternyata. Karena walaupun arka itu technically di kubu kanan, tapi kan dewa taunya arka itu iblis. Begitu dewa melihat adanya upgrade dari kubu kanan ke arka, resah para dewa. Itu yang terjadi. Nah, pantesan Dewi Kwan Im mengawasi. Sepertinya Dewi Kwan Im bisa melihat kayak potensi gue tuh bisa abusing. Hanya dalam 2 hari gue abusing my power. Gue nyesel, gue hampir nangis di mobil. Gue minta maaf pada Tuhan, kayak Tuhan, aku tahu aku bersalah. Eli dengan lembut bilang, adik kamu salah, kamu abusing your power. Orang cuma level 1 sampai dewanya mundur-mundur gitu loh. Di situ gue baru tahu, oke, aku gak akan berbuat kesalahan yang sama lagi ya Tuhan. Ini baru pendahuluan nih teman-teman, baru pendahuluan nih. Oke, sekarang kita ke chapter berikutnya ya, yang dewa muka hitam. Jess, kamu juga ngomong Jess, jangan aku terus ntar aku dimarahin sama the client. Ini kan soal cerita Kak Willy. Ya ini kan cerita Kak Willy. Balik lagi ke klien yang tadi, yang kakak adik tadi. Kami tidak menemukan bahwa si almarhum adik dikuepang. Karena si kakak nanya kan, almarhum adiknya dikuepang nggak? Dewanya siapa yang ngelindungin? Kami nggak ngelihat. Wait, tapi bukannya katanya emang dikuepang ya sebenarnya? Memang dikuepang, tapi kita nggak ngelihat dewanya siapa yang ngejagain. Dan jangan lupa Jess, di konten anomali sebelumnya kan kita bilang, orang mengkuepangkan diri, orang mengkuepangkan seseorang itu kan belum tentu dewanya mau meladenin. Belum tentu. Dan kalaupun mengkuepangkan ke dewi atau dewa A, bisa jadi yang ngambil dewa C. Betul. Nanti kami jelasin. I think itu emang begitu deh dewa tuh. Nah, balik lagi ke si kakak nanya, adik siapa nih yang melindungi dewa? Kami nggak menemukan ya, Jess ya. Soalnya kami curiga, kok kalau emang dewa ada yang melindungi si almarhum adik, kok dia bisa masuk dimensi iblis? Harusnya ngelindungin dong. Tapi memang long story short, digali-gali nggak ada. Malah kami menemukan ibunya. Sampai, ibu saya? Memang ibu saya dikuepang. Padahal sebenarnya bertanya ibu itu sebenarnya bukan agenda utama ya Kak Wil ya. Yang pertama itu kan kakaknya dulu. Adeknya dulu, sorry. Iya, yang udah meninggal, almarhum. Malah gue bilang, ibu nih ada dewanya nih.
hasil kue pang, mungkin dari orang tuanya ibu, which is kakek neneknya klien kami kan. Jadi si klien kami, si sang kakak nanya, sebenarnya nanya mengenai dokter loh, bukan nanya mengenai mamanya. Anomali, ini mamaku mau berobat, ada 3 atau 4 list dokter ya. Ditanya, kami ditanya kayak, ini gimana, bagus nggak, cocok untuk mama nggak, ini kompeten nggak? Aku bagian gibahnya boleh nggak, Kak Will? Boleh, kamu Aku jadi mamanya. Oke. Yang gue dapet visionnya bukan mengenai si dokternya jago atau enggak, bagus atau enggak, cocok atau enggak. Gue malah ngeliat vision. Silakan Jess. Ini mamanya dulu atau iya, Pak? mamanya. Oke, mamanya ya. Iya. Ini aku jadi mamanya sekarang. Lu mau bawa gua ke situ? Nggak bisa dia, nggak bisa sembuh gua sama dia. Percaya ada sama gua, nggak bisa gitu. Itu dokter pertama. Gue bingung dong. Gue sampein ke klien, kok aku malah dapet visionnya kayak gitu ya kak ya. Ternyata klien bilang, iya sebenarnya udah pernah ke dokter ini dan mama nggak suka banget, dan mama bilang gitu. Lah kok gue yang tahu? Terus itu dokter 1, ada lagi dokter 2. Silakan Jess. Yang kedua ini sebenarnya tukang pijet, Kak Will. Iya. Jadi tukang pijet ini tuh udah terkenal banget ya. Kalau megang siapa bisa sembuh, megang siapa bisa sembuh. Tapi waktu ini tukang pijetnya mah, ayo ya mah gitu. Gak bisa dia nyembuhin gua. Udah lu percaya aja sama gua. Mah, tapi ini bagus loh, ini tukang pijetnya yang udah biasa nanganin teman-teman aku mah, gitu kan. Terus nggak bisa gitu. Dan kata klien, iya mama juga disuruh ke tukang pijat ini susah amat. Lah kok kami yang tahu lagi? Ini gimana sih? Ini pasti ada yang aneh nih visionnya. Dan ternyata memang tukang pijat itu udah bertahun-tahun pengalaman memijat. Katanya mamanya yang gak berhasil ya Kak Will ya? Iya faktor X sih. Tapi long story short, kami cek kan, lah ada bau dewa yang intervensi. Kenapa mamanya kayak begitu? Nggak heran mamanya bisa nggak cocok sama dewa, sama dokter ini, sama dokter ini, sama dokter ini. Dan klien juga sebenarnya mamanya udah ke dokter, terus ngapain lagi nanya ke anomali? Gue juga bingung gitu. Seakan-akan kayak cuma mau konfirmasi. Jadi beberapa dokter yang ditanya dan tukang pijat tuh udah pernah dikunjungi oleh mamanya. Udah pernah tapi pindah-pindah gitu teman-teman. Jadi akhirnya, sampai sekarang anaknya belum nemu dokter yang pas gitu untuk mamanya. Akhirnya kami anomali berkata gini, Kak udah nggak usah nanya lagi dokter yang mana, gambarnya apa, simpen semua, tanya mama aja. Itu udah ada dewa di belakangnya yang intervensi, ngasih tahu ini jelek dokternya, ini bagus, ini dokternya cocok, gini. Ya long story short, akhirnya mamanya pilih yang jauh. Maksudnya yang ibaratnya kayak di Jakarta, terus jauh lah jaraknya gitu. Ya gimana? Itu gua rasa ada unsur dewanya. Nah dewanya siapa? Kita kan belum tahu kan. Berikutnya, ini pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa Jess ya, langsung. Kakaknya nanya, oh iya sekalian nanya deh, siapa dewanya? Terus gue bingung kan. Gue nge-scan bercabang semua. Gue pengen tahu siapa sih dewa yang terima kue pangnya si mama nih. Si mama ya, bukan almarhum adik. Kuan Im bukan. Adanya kayak trace jejak si mama berdoa sama Kuan Im. Kuan Kong juga bukan. Ternyata klien bilang kan, oh iya memang di rumah. Nggak, Kawil yang bilang dulu, kok mukanya hitam ya? Emang ada dewa muka hitam? Iya, aku lupa yang mana, tapi kamu benar. Cuma si klien kan nanya gini, Kuan Kim bukan, Kuan Kong bukan. Iya, kliennya nanya gitu. Karena di dalam rumahnya selalu mama doanya pada itu, pada Kuan Im dan Kuan Kong. Ya gue nggak tahu ya Konghucu aliran apa, gue nggak tahu. Tapi gue tetap ngerasa bukan. Ini kok yang aku lihat Kak, warnanya hitam mukanya. Terus kamu lanjutin? Enggak, lanjut aja. Oke. Long story short, saya nggak tahu ya ini siapa. Gue bilang ya gue nggak tahu namanya. Tahu-tahu sampai si klien sebut gini. Mereka berdua ngomong sendiri, ini kakak adik. Oh apa itu ya? Iya. Ki Huong ya yang muka hitam yang ritual bawa. Siapa? Gue bilang gitu langsung tadi. Siapa? Langsung kayak tang nyambung. Ki Huong ya. Gue Google langsung kan. Begitu ngeliat, ini dia nih dewanya nih. Ini yang dari tadi yang dari tadi diomongin. Ini nih yang yang bisik-bisik ke mamanya terus gitu kan. Terus aku tanya, emangnya mama ada patungnya di sana? Maksudnya mama pernah berdoa ke dewa ini? Oh iya katanya, emang di rumah mama tuh rajin
juga doa dewa ini katanya gitu. Iya. Ada patungnya bahkan di rumah juga. Nah, gue nggak tahu loh. Kami anomali nggak tahu apapun mengenai dewa Ki Huong ya sebelumnya. Sorry kalau kami salah pronounce, tapi ya tulisannya di Google sih itu ya. Kulitnya sehitam Oreo kan, Kabil? Iya bener. Aku tadi baru nyobain puding Oreo. Jadi mereka berdua itu ngobrol-ngobrol kayak, oh mungkin dewa yang satunya lagi yang ritual bakar tongkang. Dari situ kami juga baru tahu, dan kami aku riset bentar, ternyata dewa Ki Huong ya secara singkat aja teman-teman. Gue yakin teman-teman Konghucu lebih tahu dan artikel udah banyak yang membahas. Dewa Ki Huong ya ini dipercaya dewa yang menolong waktu itu ada orang Tionghoa yang tersasar di laut. Mereka mohon petunjuk. Tiba-tiba ada cahaya dan menuntun si orang Tionghoa ini di kapal laut itu ke Selat Malaka. Dan dipercaya dewa inilah yang menuntun jalan mereka. Maka sebagai bentuk penghormatan sering bakar tongkang. Tongkang itu kayak kapal-kapalan, I'm not sure full size atau kayaknya full size sih. Itu dibakar sebagai bentuk penghormatan kepada Ki Huong ya. Kalau gue nggak tahu detail mengenai itu, intinya kan konten ini mengenai dewa ini kan. Begitu kami kehubung, seperti biasa, Keris, Willy, oke, Keris, oke. Tapi gue dan dewa itu kayak gini, gue begini kayak diem kayak Keris tahu kayak Willy, ya Keris gitu. Cuma ternyata kan ada istilah cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, kekepoannya tidak bertepuk sebelah tangan. Dia juga kepo. Ki Huongnya aja juga kepo. Jadi sebenarnya dewanya lucu sih. Dewanya galak, pertama galak. Akhirnya walaupun Keris sudah ngelarang, tiba-tiba gue denger suara dari agak kiri, agak galak. Suaranya kayak gini, siapa kalian yang mencari aku? Gitu. Wibawa banget awal-awal. Manusia harusnya tidak bisa sampai sini kesadarannya, tidak bisa sampai gerbang ini katanya. Gue bingung kan. Jess nanya, lah dewa, emang kalau tiap kali kamu terhubung dengan manusia lain bagaimana? Dewanya menjawab, sifatnya lebih ke satu arah, aku ke manusia, dan lebih ke pesan batin. Bukan seperti ini kita tektokan dua arah. Kalian manusia, kesadaran manusia kalian harusnya nggak bisa sampai gerbang ini katanya. Oke, ya udah, ya sudah, kami nurut. Galak ya, gue takut dikeplak kan sama dewa kan. Bener-bener si dewanya tuh nggak mau kayak kita, ya udah maaf dewa. Tapi bingungnya kita maaf, tapi kok gerbangnya nggak ditutup ya kan? Dan dia masih ngeliatin, galak tapi juga kepo. Jadi maunya apa sih? Tiap kali gue pengen gini-gini, Keris tahu Willy gitu kan. Keris kayaknya nggak setuju deh kita saling kepo. Tapi intinya gue cerita sama Keris, malah berakhir 180 derajat Keris. Sampai akhirnya ketika klien lanjutkan, Jess, kamu dan aku tuh berasa agak distracted nggak? Kita ngeladenin klien, kerasa kayak diliatin, kayak ada mata gitu, yang ngeliatin gitu loh. Dari arah kiri. Dia kemarin itu, mohon maaf dewa, sama distractingnya waktu sama kita lagi kerja diliatin Erlang. Sama kan? Erlangnya nggak ganggu, tapi kayak kita diliatin terus sama dewa Erlang gitu kan. Akhirnya dewa itu nguping. Begitu kami sampai kata iblis yang mengenai arwah adiknya tadi, seakan-akan dewa langsung, wih, hah? Kalian berurusan sama iblis? Oh, langsung keponya. Akhirnya cinta bertepuk sebelah tangan. Apa istilahnya tuh pokoknya gayung bersambut. Nah itu gayung bersambut. Sorry. Bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Ya maaf salah peribahasanya. Gayung bersambut. Akhirnya dewanya bilang kayak, hah? Kalian urusan sama iblis bla 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 bla. Tapi karena aku menghormati Keris, aku bilang kan, aduh dewa, please jangan distract kami deh. Kami lagi kerja sama klien, dengan kamu nanya-nanya galak tapi kok kepo. Kami agak distracted gitu loh. Terus gue bilang ke dewanya, dewa, kamu bisa confirm kami siapa melalui dewa Erlang dan Dewi Kuan Im. Mereka sudah mengetahui kami gitu. Kan tadi Dewi Kuan Im bilang kan di poin sebelumnya bahwa kami sudah tahu siapa dirimu, kami mengawasimu. Jadi gue bilang ke dewa Ki Huong ya, please confirm ke dewa Erlang dan Dewi Kuan Im. Terus tiba-tiba dia hilang kan. Pas dia hilang, gue dan Jaslyn nega. Akhirnya gak di-distract lagi. Dia kayak agak tutup. Dia pergi dari tempat. Kamu lihatnya gimana? Dia agak shoot gitu. Energinya sempat kayak mundur sebentar gitu loh Kak Will. Aku rasa tapi kerasa energinya masih ninggalin di situ. Betul. Gak tahu cara kerjanya gimana ya. Tapi intinya cuma dia mundur away bentar. Dan gue rasa dia benar-benar nanya ke Erlang dan Dewi Kuan Im deh. Terus long story short, kami masih bekerja. Datanglah. Iya, datang lagi. Tapi kali ini pembawaannya beda. Kalau yang tadi kan serba waspada, serba cautious, serba siaga. Pas datang kedua kali tuh ya, kalau ibaratnya dibikin kartun,
Dia lebih santai sambil makan. Iya nggak sambil makan tapi kayak sambil santai nontonin. Malah tiba-tiba dengar suara tiba-tiba. Hey manusia gitu ke gua. Kamu mau menjadi muridku tidak? I was like what TF man. Gue lagi kerja tiba-tiba denger suara kayak begitu kan. Dan si dewa itu tahu mengenai Arka yang kerja sama-sama aku. Dan ditantang sama dewa itu. Bukan ditantang untuk duel sampai mati ya, tapi ditantang kayak let's see what you have. Kayak kemampuan kamu sampai seberapa. Arkanya iyain lagi. Kurang ajar tau gak? Kan distracting. I was like udahlah udah kak, bentar ya, aku urusan dulu sama dewa ini. Nanti waktunya kami tambahkan. Ini distracting banget gitu kan. Di depan klien gue udah kayak orang gila, begini sendiri. Akhirnya ini si dewa ayo coba kamu atasi tombakku. Jadi aku lihat sih tombak sih dilempar gitu. Si Arka harus bisa mengatasi, entah dengan diblok, entah dengan ditangkap, entah dengan ditepis, nggak tahu lah. Long story short, si Arkanya gini, pop gitu, ditangkap. Tapi kerasa Arkanya kayak luka dikit, jadi masih ada yang kena gitu loh, beset gitu. Arkanya bilang ke dewa kayak, masih luka sedikit gitu. Dewanya bilang, not bad. Kamu mau menjadi muridku tidak? Tadi gua, sekarang Arka digituin. Emang kocak sih dewanya lah. Ya intinya dari yang kaku sampai menjadi cair, sampai sang dewa Dewa Ki Huongnya bilang, hey Dewa Erlang titip salam, dia sudah slow terhadapmu. Disitulah gue baru tahu, oke, ternyata our relationship sudah berubah sekarang. Dari yang tense, tegang, menjadi lebih cair. Gara-gara bonding yang kerasa seperti sudah cair ini teman-teman. Kerasanya tuh ya bonding brotherhood seperti feeling komik-komik Cina kuno gitu loh. Gue pernah baca komik Cina kuno yang namanya yang judulnya Si Jin Kui, karangan Otto Swastika. Itu keren banget teman-teman. Teman-teman boleh baca komik itu. Jadi kalau teman-teman baca komik Chinese kuno, yes, itu kan brotherhood di prajurit-prajurit Cina kuno, termasuk di real world ya, dunia nyata, kan kenceng banget ya. Mereka tuh mungkin komik Si Jin Kui dari kisah nyata, di mana strangers mereka mengangkat sumpah darah tuh, literally bener darah. Terus mereka mengangkat kita bersaudara, suka ditanggung bersama, duka ditanggung bersama. Kalau aku dalam kesulitan kamu menolong sampai mengorbankan gini-gini. Ya you know, that kind of brotherhood gua merasakannya bersama dewa tersebut. Dan gara-gara bonding itu tiba-tiba dewanya bilang ke gua kayak, hey manusia, siapa tadi iblis-iblis yang mengganggu kalian? Jujur teman-teman, karena Grim Reaper yang mengambil paksa arwah almarhum adik, iblis-iblis yang mengancam kami itu tahu mereka nggak bisa mencelakai kami, karena yang berbuat kan Grim Reaper. Tapi iblisnya ngomong kenceng banget di kuping gua, manusia, setidaknya kalau kami tidak bisa mencelakaimu, kami bisa mengganggumu dan mendistractmu kan? Oh iya, itu demon yang tadi itu. Iya, itu demon dimensi yang itu kan. Dewanya lihat. Terus kami nggak minta apa-apa, silakan Jess kamu cerita. Oh ini lucu banget teman-teman. Lucu banget. Jadi Ki Huongya memerintahkan anak-anak buahnya untuk datang ke dimensi demon tersebut dan memporak-porandakan dimensi tersebut. Dengan agak bosi. Iya. Gue ngeliat nih, ibaratnya dewanya gini. Ada 4 atau 5 ke dimensi itu, beri pelajaran. Lanjut Jess. Jadi ukuran size-nya tuh lucu gitu teman-teman. Kalau yang demon kan gede-gede gitu ya. Ini karena mungkin manusia gitu, jadi lebih kecil gitu ukurannya. Anak buah dewanya tuh kecil-kecil. Tapi sanggup menandingi iblis. Sanggup banget. Mungkin karena iblis kali ya kau ya. Iya, dan itu iblis bukan Arka. Kan, betul, kan gak berkenan kan. Kubu brengsek itu. Dan gak dibunuh ya. Kamu lihatnya diapain? Ya dibabak belurin. Gimana ya, mungkin Anovers nanya, emang iblis bisa babak belur? Kami nggak tahu definisi babak belur tuh apakah biru-biru, matanya lebam kayak gini, gue nggak tahu ya. Kayak kerasnya kalah aja gitu. Kalah dan iblisnya tuh nggak dimusnahkan, tapi kayak diporak-porandakan ya, tempatnya. Diporak-porandakan. Kecil loh, tapi bahasa Inggrisnya mighty. Human tapi wah gila kuatnya lawan iblis gitu. Dan gak ada rasa takut. Gak ada rasa takut. Mereka bener -bener tuh kayak udah ke training aja gitu. Bener-bener kayak Daud versus Goliath gitu loh. Kecil tapi berani, nyalinya buset gitu. Iya itu ada sekitar 4 atau 5 tuh kau. Iya ngelawan iblisnya 6 atau 7. Buahnya jago loh. Sebuah pengalaman yang unik. Dan belum selesai sampai situ teman-teman. Tapi kita udah hampir sampai intinya. Selesai ya. Pertanyaan-pertanyaan klien terjawab dan seterusnya. Selesai kan, sudah selesai. Itu si Dewa Ki Huongnya masih merhatiin kita kan.
Terus Dewa Ki Huongnya dengan gaya bosnya, dia giniin lagi anak buahnya, you turun ke bawah. Kayaknya dia nyuruh sesuatu, anak buahnya berbuat sesuatu terhadap gua dan Jesslyn. Ternyata kita disegel. Bukan disegel ya, dimateraikan. Sebenarnya lebih ke kawil aja sih. Ke aku ya? Iya, ke kawil aja. Jadi kalau mereka sempat ngelihat ke aku, tapi baru mereka mau begini, tangannya langsung dipegang sama Bizerot kayak gini. Iya, Bizerot nggak ngizinin. Iya, nggak ngizinin, agak posesif Bizerot. Iya. Nah, beberapa gue ngeliat kayaknya dua itu anak buah dewa ya, kayak pengen mematraikan ini loh punggung gue. Sedangkan di balik punggung gue kan juga udah banyak cap materai dari Hades, Legion dan yang lain-lain kan, terutama dari Hades kan. Terus gue bilang, sabar. Gue bilang ke anak buah dewanya kayak, jangan dong. Ini dari kubu kanan juga. Itu mau dilunturin semua. Mau dilunturin, men. Jadi mau dicapnya udah capnya mereka diganti aja. Gitu loh, diganti sama materai dewa gitu kan. Gue jangan, it's okay. Tambahan aja. Anak buah dewanya kayak gini loh. Diem bentar, tetap aja dirobek. Aku agak kesel sih terus sih. Gue tahu sih dalam hati aku kayak lu ngerjain perintah dewa, nggak begitu juga caranya. Tapi ya pasrah. Gimana caranya guys? Gue percaya Tuhan masih punya cara lain lah. Agak khawatir sih gue, kalau gue nggak bisa kerja sama Arka lagi gimana nih? Mungkin ini bentuknya simbolisme ya. Teman-teman bilang kayak, masa sih dewa memateraikannya dengan tulisan Mandarin atau itu? Tapi di vision yang gue lihat, si anak buah dewa itu kayak, ya gue nggak ngerti ya apakah ini cara mereka. Kayak memang tulisannya sejenis kayak tulisan Mandarin ya, sih. Aku lihat sih Mandarin sih. Tulisan Mandarin kayak di sebuah kertas putih itu di gitu loh, kayak yang di pasar baru gitu loh. Hu yang di pasar baru ditempel gitu, brak gitu kan. Gue kerasa, waduh, gue di yang dulu yang arka apa dilunturin semua. Rese juga tuh anak buah dewa tuh. Tapi ya gue nggak bisa marah, gue terima aja. Udah selesai, gue kan ngerasa gue ngeliat gini kayak gitu kan ada. Terus gue doa pada alam dan gue nanya pada universe kayak, ya Tuhan, gimana ini? Apakah aku nanti akan gak bisa kerjasama dengan para arka lagi? Gitu kan. Tahu-tahu dari dunia bawah, Hades, langsung kakak gue tersayang itu yang ngomong. Tapi emang jujur Hades kayaknya lebih sering sama aku ya. Kalau kamu Legion sama Bizerot kan. Hades bilang gini, adik, tidak perlu khawatir. Hubungan batin kita lebih dari sekedar segel saja. Aku hanya cukup berniat saja. Kesadaranku sudah mencapai kamu, katanya. Tidak perlu yang ada segel-segelan segala, materai-materean segala. Begitu pula dengan arka lain. Hubungan kita dengan kamu sudah lebih dari sekedar segel doang. Oh ya udah, gue happy. Dan diem-diem kayaknya ulah para arka dan Hades nih. Wah, ini keren banget dan lucu dan kocak banget teman-teman. Segel yang di belakang gue itu kan bentuknya kertas putih dan ada tulisan Mandarinnya. Ini nggak tahu ulah arka siapa ya. Dibakar, kebakar semua, tapi tulisan Mandarinnya nempel ke punggung gua. Jadi seakan-akan kalau ada orang pinter lain lihat, wih, punggung orang ini ada materai dewa. Tapi kok apinya api iblis ya. Jadi seakan-akan kayak gua ditato oleh arka, tapi cap tatonya tuh cap dewa. Arkanya gue nggak tahu yang mana, arkanya pada ketawa aja. Gitu. Jadi gabungan. Jadi hybrid sekarang. Feeling gue sih itu Hades sih. Feeling gue. Kayaknya Hades sih. Aku lihat Hades juga soalnya. Ya, feeling gue itu Hades, tapi dia nggak mau itu. Jadi sekali lagi teman-teman, gue ditato dengan listrik dan energi api arka demons gitu. Tapi capnya para arka ngalani cap dewa nih gitu. Oh itu kocak banget teman-teman. Jadi per hari ini itulah cerita kami anomali bersama Dewa Baru. Sampailah kami pada section penutup. Ada yang mau nambahin? Sebelum penutup aku mau nambahin. Mungkin di sini teman-teman bingung kayak, kok anomali kerjanya sama arka sih gitu. Kenapa nggak sama angel gitu kan? Maksudnya lebih kan mereka kan lebih suci, lebih putih, lebih nggak serem kayak gitu kan. Oke teman-teman, sebelumnya seperti yang udah pernah anomali mention gitu ya. Angel itu sangat amat baku dan sangat amat respect sekali dengan perintah Tuhan. Yes. Jadi mereka itu hanya bekerja kalau Tuhan yang memerintahkan. Iya. Yeah. Sedangkan kalau arka ya memang mereka lebih rock and roll dan mereka tuh terbalik Will. Mereka yang kepengen dulu untuk membantu baru mereka minta tolong ke Tuhan. Yes. Sebaliknya cara kerjanya angel. Bentar, di lipstikku ada gigi nggak? Di gigiku ada lipstik gak?
Enggak, Jess, enggak, Oke, aman. nggak ada, Yuk. aman. Sebaliknya, kalau angel itu harus dapat perintah dulu, baru angelnya mau ngejaga manusia tersebut atau memberi pesan kayak gitu teman-teman. Nggak usah gitu. Gue dan Jesslyn kadang menikmati lagu tertentu. Queen, kemarin kita dengerin Bohemian Rhapsody. Iya. Itu Arca, Demons, Fallen Angels, mereka bergabung loh. Seakan-akan kayak mereka mendompleng consciousness gue dan Jesslyn untuk tahu menikmati Bohemian Rhapsody. Dan nggak dilarang oleh kubu kanan. Tapi di situ gue malah merasa kasih yang luar biasa, di mana mereka tahu Arca dan Demon, lu sama gue enemies, tapi mereka nggak saling serang. Mereka hanya ingin enjoying, apa sih, dompleng kesadaran gue dan Jesslyn untuk menikmati musik. Angel nggak berani. Bukan nggak berani, Angel tuh kayak nggak mau, kayak nanti dilaknat Tuhan, nggak boleh. Kayak gitu memang. Kalau Arca dan Demon tuh rock and roll banget sih. Tapi kemarin sebenarnya kayak di membership gitu contohnya. Kemarin ada Angel loh Kawil yang ngebantu kita dalam yang pesan-pesan itu. Ditonton lagi di Detektif Astral Di episode Detektif live Astral. di membership. Yang 2025 ya kalau nggak salah ya. Tunggu ganti reel. Sampailah kami pada section penutup. Ada 3 poin. Ntar gue mesti sabar dulu bawainnya. Ada 3 poin. Yang pertama, kami mendapat sekutu yang sangat kuat. Sorry, kami berasa mendapatkan sekutu yang sangat amat kuat, yaitu Dewa Ki Huongya. Gila sih itu kuatnya sih. Berasanya tuh Dewa Ki Huongya ini kayak kasih tahu ke kita ya Kawil, kalau ada apa-apa udah langsung kontak aja gitu. Atau kami yang menjaga kayak gitu. Baik sih. Tapi ada poin 2 teman-teman. Perbedaan kontras dewa, Arca, malaikat, Grim Reaper dan yang lain-lain. Tadi Jesslyn udah jelasin kan mengenai kalau malaikat. Bedanya malaikat sama Arca tuh apa gitu ya. Ini gue pengen jelasin dewa sama Arca ada beda cukup, bukan 11-12, 11-14 lah. 11-15. Jadi gini, para dewa itu gue gak ngerti karena mereka itu mungkin ex manusia atau enggak ya. Sekali mereka tahu saat we are friends, udah itu link ke semua dewa. Erlang tahu aku, Kuan Im tahu aku, dan Ki Huongnya tahu aku, udah nyebar ke seluruh dewa. I am their brother, I am their brother juga. Apa itu warisan manusia dulu ya? Dewa tuh menganggap ketika kalau ada satu manusia yang bekerja sama di kubu kanan, membasmi kebatilan, membasmi kejahatan, membasmi astral jahat, udah dianggap satu lingkaran. Jadi dengan kata lain, gue kenal Ki Huongya dan ya brotherhood lah. I guess Anovers ngerti maksudnya gue gitu loh. Arca enggak. Gue kenal satu Arca. Biasanya Arca itu enggak mengenalkan gue dengan Arca lain. Enggak, biasanya enggak. Very individualis. Bener. Dan dewa biasa ada anak buah, ya kan? Kamu ngeliat dewa-dewa yang tinggi-tinggi itu, Ki Huongya, Erlang, Kuan Im, itu punya anak buah. Betul. Arca tidak punya anak buah. Arca individualis, Arca tidak punya anak buah, tapi powernya luar biasa. Dan Arca menurut gue lebih less brotherhood. Ibaratnya persaudaraan itu nggak kayak dewa, beda. Kamu kerasa beda banget kan? Tapi Arca itu eksklusif. Kalau dewa keroyok, nggak ada sense of exclusiveness tuh nggak ada. Jadi siap-siap, dan ini kami udah beberapa kali melihat bukti nyata. Siap-siap bagi teman di luar sana, kalau mau kuepang ke dewa A, belum tentu dewa A yang berkenan dewa D, dewa E, dewa Z. Siap-siap. Tapi kan lininya masih masih karena sama-sama aja. Mereka nganggapnya nganggapnya sama-sama aja. Dan para dewa nggak merasa bersalah. Seakan-akan ya, kalau gue mewakili para dewa bilang, kalian manusia udah bagus dilindungi dewa, jangan banyak bacot, jangan banyak mau. Lu minta dewa A, yang datang dewa C udah bagus gitu kan. Tapi kalau kita sebagai manusia, ya nggak mau dong, gue maunya dewa A ya dewa A gitu ya. Tapi mereka cara kerjanya nggak gitu. Tapi cara kerjanya beda teman-teman. Ini lucu banget sih ini. Begitu pula dengan tapi kalau Arca beda. Kalau kita minta tolongnya sama Arca A, either Arca A bersedia atau enggak, udah itu doang. Iya itu doang. Tapi nggak ada Arca lain yang bersedia, jarang. Gitu. Kocak ya. Ya Arca lebih individualis sih. Sama malaikat juga individualis. Yap, malaikat dan Arca tuh individualis. Tapi apa, kalau Angel tuh lagi datang ya, kerasanya tuh hati damai banget ya. Betul. Dan memang kami akui untuk sementara yang paling kuat masih Angel sih. Memang kami akui. Jujur ya, kalau ada kasus Fallen Angel itu kami agak-agak ngeper juga. Karena entah kenapa
mungkin karena Angel kali ya. Arka sama Angel itu secara power Kemenangan Angel. menangan Angel, entah kenapa. Jadi walaupun dia udah jadi Fallen, tetap kuat juga. Beberapa kali kami berhadapan dengan Fallen yang bantu kami, kalau nggak either Angel lagi atau sesama Fallen tapi yang juga udah beralih menjadi baik lagi. Oh, Fallen sih anjir lah powernya Fallen tuh. Sanggup untuk bikin denyut jantung tuh sanggup Fallennya itu. Gue mikir-mikir kalau ngelawan Fallen Angels gitu. Udah itu doang. Oh, yang ketiga dan juga yang terakhir. Hak eksklusif ini, teman-teman, bukan untuk difoya-foyakan. Carrie sudah berkali-kali mewanti-wanti kami Anomali, apapun fitur yang kami dapat tidak pernah boleh dipakai untuk difoya-foyakan. Dulu gue pernah dibentak oleh salah satu jenderal Grim Reaper hitam. Gara-gara gue merasa gue nanya nggak sopan, lancang. Gue nanya gini, oh jadi Grim Reaper punya aku ya? Langsung, tidak. Kamu tidak memiliki Grim Reaper sama sekali. Jangan lancang manusia. Kamu hanya bisa bekerja sama dengan Grim Reaper jika Tuhan mengizinkan. Oh, gue dibentak loh. Jiper gue malam-malam. Pas dibentak itu gue ngerasanya tuh waktu berhenti sebentar. Terus kayak aura death. Anjir, rasa banget lah. Gue gak mau ngulang kesalahan yang sama. That's why gue gak mau ngefoya-foyain eksklusivitas ini. That's why kami gak bisa pakai kemampuan ini untuk setiap kali foya-foya. Mungkin teman-teman pernah dengar kenapa kalau praktisi supernatural itu kalau udah lagi sombong atau lupa diri, lupa pongah, hilang semua powernya. This is the reason. Semoga teman-teman enjoy di video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye. Buruan. Abis itu kita makan. Kena ini ya. Kamu kan tahu aku lemah sama AC. Kamu lemah sama AC, kamu lemah sama baru ngomong makanan, kamu lapar. Mungkin kamu kalau lagi tidur aja aku kasih menu makanan di sini. Kamu bisa